Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Desa Merajut Asa. Nah, jadi hari ini kita akan menyiram pembibitan sawit kita ya, bibit sawit kita, karena ini udah kembali memasuki musim kemarau setelah beberapa bulan yang lalu musim penghujan di sini. Karena di sini curah hujannya cukup tinggi ya, jadi hampir berapa bulan tuh nggak pernah saya siram. Nah, sekarang kita siram. Ini bersamaan dengan rumputnya juga banyak di bawah pohon duren. Karena saya teman-teman agak sibuk ya, jadi saya masih mengerjakan rumah adek itu, sehingga tidak bisa menebas atau membersihkan lahan ini ya. Jadi di bawah pohon duren ini agak semak, tapi tidak masalah karena durennya pun tidak berbuah banyak tahun ini ya. Jadi sudah habis dan kita menunggu bunga berikutnya. Oke, baik teman-teman, bagaimana perkembangan sawit saya, pembenihan saya ini. Hari ini saya akan menyiramnya ya teman-teman, ikutin saya terus. Oke. Kita ambil air dulu. Nih, saya sudah siapkan ambil air. Nah, ini teman-teman, kita menggunakan gembor ya, menggunakan alat penyiram. Ini sawit yang masih dirawat. Memang ada yang bagus, setelah dirawat keluarnya bagus, karena ini sawitnya kemarin tuh lepas biji jadi agak menguning, tapi setelah dia kuat perakarannya teman-teman, bagus dia. Jadi yang depan ini yang memang kita rawat karena masih belum terlihat ya kemarin. Dan memang saya rawat kembali karena ternyata buktinya ini setelah kuning dia menghijau. Nah, seperti ini. Nih, tuh. Karena bijinya terlepas sehingga dia harus memperbaiki sistem perakarannya dulu. Setelah akarnya bagus, baru dia bisa memperoleh makanannya dari media yang kita masukkan ke dalam polybag itu ya, tanah ya. Jadi setelah dia kuat perakarannya. Oke, kita nih gembornya kosong, kita ambil satu gembor nih, itu tambahannya tuh kosong.
capek juga teman-teman ya, karena jalannya ini agak naik turun kalau kita ngambil air, bawa airnya naik. Nah ini kita ambil air di sini, sungai, air sungai. Sebenarnya dari saya kecil dulu nggak pernah airnya seperti ini, selalu jernih di sini airnya. Tapi karena ada proyek di hulunya sana ya, jadinya keruh. Setiap hujan tambah keruh, tambah butek dia. Ikutin saya menyiramnya. Nah ini menanjak kan teman-teman, tadi turun, balasan turun menanjak. Ya memang kontur tanahnya seperti itu. Jadi kita ngos-ngosan juga bawa 2 ember air. Tuh airnya sudah saya ambil. Kita siram dulu. Oke ya. Kalau setiap hari kan kita siram dia basah juga. Ini belum ada pupuknya segala macam ya teman-teman. Saya menunggu supaya ada perakarannya dulu, baru saya kasih pupuk. Pupuknya daun-daun duren yang jatuh saya biarkan. Ada juga yang mati apa kepanasan karena beberapa hari kemarin kan tidak ada hujannya, tidak saya siram. Hampir seminggu dia tidak dapat air, nggak saya siram. Biar dia tahan dulu ya. Nah itu juga ada yang bagus sudah, yang mati juga ada, baru 1 yang mati. Nah ini 2 ya, lebih baik dia mati sekarang daripada mati sudah ditanam. Kalau mati sekarang kan bisa kita ganti. Iya teman-teman, saya informasikan sambil kita menyiram ini ya. Jadi saya akan membibit sawit yang dulu saya beli dari Pemanda Duhuk itu ya, ingat ya teman-teman. Nah jadi ternyata setelah 80 sampai 85 hari itu sudah ada mata tumbuhnya, sudah mulai berkecambah ya, sudah ada tanda-tanda kecambahannya keluar sudah ya, tunas-tunas kecambahnya keluar. Nah jadi tapi tidak serentak, dia tidak bertahap sepertinya. Itu setiap hari saya pantau, saya lihat tumbuhnya. Satu kalau sudah mulai ada matanya yang udah keluar putih, baru tumbuh seperti itu. 1, 2, 1, 2 ya, tidak banyak tumbuhnya. Ternyata memang agak lambat bibit sawit itu tumbuh ya. Tapi tak masalah, itu bibitan saya sendiri dan pohonnya jelas, cuman sistem persilangannya yang belum jelas ya. Dia silang dengan siapa, tapi kan sesama di dalam kebun itu pasti persilangannya. Jadi saya tidak berkecil hati ya teman-teman. Ini karena nanam sawit ini betul bilang orang bahwa ini adalah tanaman yang memang butuh perawatan, kemudian butuh
biaya yang tidak sedikit ya. Jadi kemudian pupuknya juga tidak ada yang bersubsidi, kita harus beli sendiri ya, tidak ada disubsidi pemerintah. Lain halnya kalau kita sebagai petani padi ya, kalau padi dia ada subsidi, bahkan kalau ada kelompok taninya itu dapat bantuan kayak hand traktor segala macam itu, karena di kantor dinasnya itu sendiri kan ada teman-teman saya sudah tanya ya, tak mengapa, karena ini betul-betul hasil keringat kita sendiri ya. Tanam bibit unggul maupun bibit lokal, kalau istilahnya kita yang melakukannya kan, nah ini juga ada yang mati. Jadi kita tidak menyesal ya teman-teman. Jadi kita tahu, harapan kita sih kita mau membeli bibit unggul ya, tapi karena terkendala dengan biaya yang tidak sedikit ya teman-teman ya, terus terang menunggunya pun lama ya. Bibit unggul di sini harus mengantri, pesan dulu, antri. Saya sudah tanya kemarin ke cabang distributornya di sini ya, distributor. Jadi harus inden dulu katanya, inden, kemudian lahannya harus memiliki dokumen. Nah seperti itu, jadi harus ada dokumen lahan. Kita tahu aja ya, di Kalimantan ini kadang-kadang lahan itu kita kan garap, kita garap begitu saja, digarap karena dulunya lahan ini adalah lahan dari ya orang-orang tua kita, nenek kakek, bahkan mungkin datuk kita dulunya yang menggarap secara turun-temurun. Jadi semacam ulayat lah, hak ulayat gitu ya. Jadi ada yang tidak ya, seperti itu. Jadi dokumennya ini memang punya dokumen, tapi belinya itu harus memang katanya harus inden dulu. Nah antrinya cukup panjang ya, cukup lama, sehingga saya berinisiatif untuk mencari bibit. Karena kalau bibit ini kita pelihara sendiri, kita rawat sendiri, kita seleksi. Catatannya ya teman-teman, harus diseleksi, jangan sampai tidak diseleksi ya. Dilihat mana yang sudah banyak kok di YouTube itu ya, pengalaman daripada para petani sawit ini sebagai pembelajaran bagi kita. Jadi mereka sudah menyampaikan bagaimana cara merawat bibit, memilih ya, itu sudah ada. Nah, kalau pemupukan itu sudah banyak, karena pemupukan ini kan sawit ini tergantung kepada usianya pemberian pupuk. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sudah cukup banyak pengalaman dari para petani sawit itu yang disampaikan di YouTube mereka ya, konten-konten mereka ya. Kita ambil sebagai ibrah atau pembelajaran untuk kita menanam sawit ini ya. Saya juga selain dulunya pernah berada di salah satu kebun kelapa sawit ya, waktu tugas dulu berada di kebun kelapa sawit itu. Jadi ya melihat bagaimana orang-orang dan perusahaan itu merawat sawitnya. Nah itu menjadi pembelajaran untuk saya. Sekarang saya hanya mencoba dan semoga di usia yang sudah agak senja sudah ini bisa menghasilkan ya, tidak bengong di rumah. Paling tidak akan kita tinggali untuk anak cucu kita ya, dengan kalimat bismillah gitu ya. Ya jadi ini
Semoga bisa menghasilkan dan bisa menjadi kehidupan di kemudian harinya, dan semoga hasilnya bagus ya teman-teman. Kalau hasilnya bagus kan, walaupun bibit lokal, ini terus terang ini bibit cabutan. Ini saya informasikan terus kepada teman-teman nantinya. Ini bibit cabutan, saya nggak mau bohong ya, nggak mau bilang bahwa ini ya bibit inilah itulah. Enggak, ini bibit cabutan. Di konten-konten saya sebelumnya juga teman-teman bisa lihat bagaimana saya mencabut bibitnya dan menanamnya di dalam polybag ini ya. Nah, lain halnya yang sudah saya bibit sendiri. Itu bibit sendiri. Di bibit sendiri itu bukan dicabut tapi dibibit sendiri dari bibit lokal. Saya pikir juga hampir sama, yang dicabut ini dari lahan, yang bibit yang saya olah sendiri juga dari lahan perkebunan. Cuman itu agak jelas saja anunya, apa ini asal muasal bibitnya. Kalau cabutan ini kan dia yang penting ada gitu ya. Tapi ini terus terang itu bibit itu saya ambil dari pohon yang memang udah tua ya. Teman-teman lihat sendiri kan di konten saya. Oke, kita ambil air lagi ya, satu kali lagi. Ngos-ngosan ya teman-teman. Bahkan saya itu teman-teman, yang hasil di bawah monyet juga saya tanam ya, untuk contoh saja, untuk sampel saja ya. Nah, jadi yang di bawah monyet itu kan sudah saya perlihatkan kepada teman-teman. Saya tanam, hanya saya atur jaraknya saja ya. Di bawah pohon duren ini saya tanam. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana yang dipilih monyet dengan yang kita tanam sendiri. Monyet itu pasti mencari yang agak besar dia isinya, kemudian disimpannya di dalam mulutnya ya, dibawanya ke sana kemari ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang tanaman monyet itu saya atur jaraknya supaya nanti harapan saya bisa menghasilkan. Bahkan kalau dia bagus, siapa tahu nanti ada anak cucu yang ingin mengembangkan ya, untuk melakukan perkawinan silang gitu ya, pembuatan bibit unggul. Sebenarnya kan bisa dipelajari semua. Nah, membuat bibit unggul juga ada pelajarannya ya, itu melakukan proses penyilangan antara Dura dan Pisipera ya. Itu ada pelajarannya kalau kita rajin untuk membaca ya. Nah, ya, tidak masalah apapun yang Anda lakukan. Saya hanya berdoa semoga bisa menghasilkan atau bermanfaat di kemudian hari. Itu aja kan. Jadi saya nyiram cabai ada sedikit ya. Ini cabai ini memang untuk konsumsi saja. Ada yang bagus, ada yang enggak ya. Belum enggak dipupuk. Cabai tanaman istri.
lumayan kan teman-teman, kan enggak perlu repot-repot beli cabai ke kebun, pulang bawa cabai gitu ya, walaupun sedikit, karena kita juga nggak kuat makan cabai kalau terlalu pedas, nggak kuat teman-teman. Nih ada yang sudah 1 tahun umurnya ya, paling tidak kan untuk dimakan sendiri ya teman-teman. Nah ini yang di sana lagi. Habis ya teman-teman. Ini yang saya bilang, ini yang tanaman monyet ini. Ini saya hanya mengasih jarak ya, kita siram, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini saya kan belum ada menanam, masih hanya saja yang tanaman monyet ini ya, kita kasih jarak ya, karena kemarin itu ngerombol dia di bawah pohon durian itu, yang itu, nah yang besar itu. Nah, saya kasih jarak saja seperti ini. Kita lihat kan, kalau dia misalnya nggak mau berbuah, tahu nggak orang di sini dibuat untuk jadi sayur. Ya, jadi nih, ini yang beberapa tahun itu selalu saya potong, tumbuh lagi dia, potong. Tahun ini berbuah durian, saya potong, tumbuh lagi tahun depan, seperti itu terus. Tapi tahun ini tadi saya biarkan dia karena dia nggak mau mati ya. Nah ini tanaman monyet juga ya, ini juga. Nanti ini batasnya sini karena ini areal di bawah pohon durian. Nah, jadi enggak semuanya kita tanam, makanya di jarang-jarang seperti ini ya teman-teman, hanya ada lokasi tertentu yang saya tanam. Jadi mungkin di miringan situ kita ambil dulu jarak lurusnya 9 meter, baru kita turunkan ke bawahnya seperti itu. Jadi semacam siku lah, siku 90 derajat baru tegak lurusnya itu. Nah di situ kita tanam supaya nanti dia tetap jaraknya itu bukan mengikuti kontur tanah ya, jadi enggak, jaraknya itu dia tegak lurus. Nah kenapa? Supaya ujung daunnya itu tidak saling menutupi ya, tidak jadi ada jarak. Itu mungkin maksud orang supaya nanti proses penyinaran itu merata. Itu mungkinnya maksudnya, supaya diambil jarak tegak lurus. Oke, demikian aktivitas kita hari ini ya teman-teman. Kita menanam bibit sawit dengan merawatnya, memberikan penyiraman ya, karena ini di musim kemarau terpaksa saya harus setiap hari olahraga dulu ya untuk menyiram. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.